Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Eci Yunarti dalam pelajaran matematika. Masih dengan materi yang sama, yaitu aritmatika sosial. Tetapi kali ini Ibu akan mengajak kalian belajar tentang bunga tunggal. Seperti apakah itu? Yuk disimak. Di dalam bunga tunggal membahas tentang menabung. Nah, rumus dalam menabung itu yang pertama ada TA atau jumlah tabungannya atau tabungan akhir itu sama dengan uang kita menabung ditambah bunganya. Maka itu sama dengan jumlah tabungan kita. Ya, TA tadi adalah tabungan akhir atau jumlah tabungan kita. Kemudian M adalah tabungan awal atau modal kita dalam menabung. Kemudian B adalah bunganya, di mana rumus bunga B sama dengan N per 12 dikali P per 100 dikali M, besar tabungan ya. Nah, N di sini adalah lama menabung dalam bulan per 12, kemudian dikali dengan P adalah persentase suku bunga bank dalam per tahun ya. Jika soal dikasih tahu per bulan, maka kalikan dengan 12. Kemudian dikali dengan M. M adalah tadi tabungan awal. Agar lebih paham, perhatikan contoh berikut. Joni menyimpan uang di bank sebesar Rp1.200.000 dengan suku bunga tunggal 12%. Jumlah tabungan Joni pada bulan ke-11 adalah, pertama kita buat terlebih dahulu diketahuinya ada apa? 1.200.000 adalah uang tabungannya, berarti M ya. M sama dengan Rp1.200.000 dengan suku bunga tunggal. Nah, jika ada persen-persen tadi, kita tuliskan P sama dengan 12%. Berapakah tabungan Joni pada bulan ke-11? Berarti lama menabungnya berapa? 11 bulan, berarti N sama dengan 11. Pertanyaannya adalah jumlah tabungannya ya, berarti yang ditanya adalah TA, jumlah keseluruhan tabungan. Kita coba jawab. Rumus B tadi jangan lupa ya. Kita tuliskan, kita cari dulu bunganya. B sama dengan N per 12, maka B sama dengan N nya tadi berapa lama menabung? Berarti 11 per 12 dikali persentasenya ada 12 per 100 dikali jumlah tabungannya Rp1.200.000. Kita sederhanakan, adakah yang bisa dicoret? Perhatikan, yang boleh dicoret adalah yang di atas. Ini semua yang di atas yang Ibu tunjuk ya. Ini di atas, dan ini juga yang di atas. Boleh dicoret atau disederhanakan dengan yang di bawah. Boleh bersilangan. Atas ini artinya atas dengan bawah ya. Itu boleh. Yang tidak boleh atas dengan atas itu tidak boleh dicoret yang ini. Karena ini atas dengan atas, ini kali bukan dibagi ya. Kalau atas dengan bawah baru dibagi. Yuk kita coret. 12 dengan 12 bisa ya. Kemudian 02 dengan 0-nya 2 habis. Lanjut, kita berarti ini sisanya 11 dikali ini 12, 0-nya masih 3, berarti 12.000. B sama dengan 11 dikali 12.000, 132.000. 0 yang di bawah ini semuanya sudah habis ya. Nah, kemudian rumus TA tadi jangan lupa. TA itu tabungan awalnya ditambah dengan bunga. Sehingga jumlah tabungannya M-nya itu 1.200.000 ditambah bunganya 132.000. Maka TA-nya 1.332.000. Sehingga jumlah tabungan Joni pada bulan ke-11 adalah 1.332.000. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut ke contoh berikutnya.
Setelah 9 bulan, uang ibu di bank berjumlah 3.924.000. Bank memberi jasa simpanan berupa bunga 12% per tahun. Tabungan awal ibu di bank adalah, nah yang ditanya ini hati-hati ya, tabungan awal berarti itu adalah M-nya. Dia tidak tahu berapa dia nabung awalnya, tiba-tiba tabungannya nih 3.924.000 selama 9 bulan. Berapakah kira-kira tabungan awalnya? Yuk kita tulis, diketahui. Lama menabung 9 bulan, itu N ya. Kemudian uang ibu di bank berjumlah, berarti itu adalah TA-nya. TA 3.924.000 dan bank memberi jasa simpanan bunga 12% per tahun. Berarti ini adalah P ya, 12%. Yang ditanya adalah tabungan awal. Apa itu tabungan awal? Adalah M. Yuk kita coba jawab. TA tadi M ditambah B ya. Coba kita masukkan ke dalam rumus. TA-nya dikasih tahu, kita isi. M-nya yang ditanyakan, kemudian ditambah rumus B tadi ini ya. Jangan lupa, ini rumusnya tambah N per 12, berarti N-nya 9, berarti 9 per 12 ya. 9 per 12 kita kali P persennya 12 per 100 kemudian dikali M nya belum ada, maka tetap M. Kita tuliskan kembali, yang bisa disederhanakan kita coret 12 dibagi 12. Ada lagi? Tidak ada lagi ya. Kita tulis kembali yang ini, kemudian M nya masih, ini tidak boleh dijumlahkan langsung ya. M ditambah 9 tidak boleh. M tetap ditulis, kemudian ditambahnya masih. Nah yang ini boleh diselesaikan ketika dia kali. 9 dikali, ini habis tadi, 9 dikali M berarti tinggal 9M. 9M per yang di bawahnya masih ada 100 per 100. Kemudian hati-hati jika ada pecahan seperti ini, yang dilakukan adalah menyamakan penyebutnya. Ini kan per 100, maka yang sebelah kiri juga kita buat per 100. Supaya ada per 100, maka M ini kita kali saja dengan 100. Ini jadi 100M. Nah, 100M ya. Plus 9M nya masih ada. Plus 9M, bawahnya udah sama, jadi per 100. Untuk menghilangkan yang bagian bawahnya ini supaya lebih mudah mengalihkan, ini pindahkan ke sana, bagi, pindah jadi kali. Sehingga nolnya ini pindahin di sini aja. Tambah ya. Tuh nolnya udah tambah jadi 5 ya. 3 0 ditambah 2 0 jadi 5 nolnya. Kemudian 100M ditambah 9M. Jadinya 109M. Nah, ingat ya, jika ini 109M artinya 109 dikali M. Kali pindahkan ke bawah jadi bagi. Sehingga 3, ini berapa nih? 392.400.000 rupiah itu kita bagi dengan 109 ya, sehingga M nya sama dengan kita bagi 109 sehingga M diperoleh 3.600.000 rupiah. Nah, ternyata tabungan awal ibu di bank adalah 3.600.000 rupiah. Yuk lanjut lagi ke contoh berikutnya. Doni menyimpan uang sebesar 800.000 rupiah. Bank memberikan bunga tunggal 12% per tahun. Agar tabungannya menjadi 960.000 rupiah, berapa lamakah Doni harus menabung? Berarti yang ditanya lama menabungnya ya. Yuk kita buat diketahui. Nih, menyimpan uang sebesar 800.000 rupiah, berarti tabungannya M 800.000. Kemudian yang persen-persen tadi P 12%. Udah per tahun berarti nggak usah dikali 12 ya.
Jika di sini dikasih tahu per bulan, maka nanti persennya ini harus dikali 12 dulu. Agar tabungannya menjadi 960, jika ada menjadi berarti itu sudah tabungan akhirnya. Yang ini berarti TA sama dengan 960.000. Pertanyaannya berapa lama Doni menabung? Berarti yang ditanya adalah lamanya N ya. Kita cari terlebih dahulu bunganya. Berapakah dia mendapat bunga dari tabungan Rp800.000 menjadi 960.000. Ingat TA sama dengan M ditambah B. Kita masukkan ya. TA nya 960.000, M nya 800.000. Berapakah bunganya? Ingat, jika dia tambah ya, ini juga tidak ada tandanya, tapi dia plus, pindahkan ke sebelah sana menjadi min, sehingga 960 dikurang Rp800.000 itu adalah B ya, B nya, sehingga B nya didapat itu 160.000. Boleh juga dengan versi begini, rumus B itu langsung aja TA dikurang M, berarti 960 kita kurang 800.000, berarti tinggal 160.000. Itu juga boleh. Lanjut, pertanyaannya tadi jangan lupa lamanya menabung. Berarti kita gunakan rumus B. Di sini kan sudah ada dikasih tahu bunganya ya, sudah kita hitung bunganya ternyata 160.000. Kita gunakan rumus bunga B sama dengan N per 12 tadi ya. Masukkan B sama dengan, kita isi B nya, kemudian N nya yang ditanya ya, jadi N per 12 kali B nya persennya tadi 12 per 100 dikali M. M nya sudah ada di soal, yaitu Rp800.000. Kita sederhanakan, bisakah dicoret-coret? Iya, 12 dengan 12. Kemudian nolnya 2, ini 100 ya, nolnya dengan yang 0 ini sama, 22 habis. Kemudian dikalikan, N dikali ini masih 8.000, tapi yang sebelah kirinya tetap, ini dikali 8.000, sehingga 160.000 sama dengan ya, ini pindahkan ke bawah. Lagi-lagi kalau dia kali pindahkan ke bawah jadi bagi, dibagi 8.000, sehingga N sama dengan, ini boleh disederhanakan coret ya, boleh ya, hanya 3 habis, jadi 160 dibagi 8 adalah 20. Jadi ternyata lama Doni menabung adalah 20 bulan. Udah ya. Yuk perhatikan lagi contoh berikutnya. Budi menyimpan uang di bank Rp600.000. Setelah 8 bulan, uang tersebut diambil seluruhnya sebesar Rp660.000. Besar persentase suku bunga bank ya yang ditanya. Yuk kita jawab. Diketahui dia menabung 600.000, berarti M ya. 8 bulan itu adalah N. Kemudian ternyata uangnya diambil seluruhnya 660.000, berarti 660.000 adalah TA. Pertanyaannya persentasenya, berarti yang ditanya adalah P. Kita jawab, TA tadi M ditambah B. Boleh juga B itu langsung aja dikurang 600, dia nabung tiba-tiba tabungannya 660. Dari sini juga bisa kelihatan berarti bunganya 60.000 ya. Atau dengan rumus ini boleh TA nya kita isi, M nya 600, maka bunganya adalah, kita kurangkan 660 dikurang 600.000, ternyata bunganya 60.000. Menggunakan rumus bunga, bunganya kita isi Rp60.000, N nya 8 per 12, P nya yang ditanya, berarti kita kali P nya tetap per 100 dikali M nya tadi Rp600.000. Kita coret-coret lagi. Yuk yang di atas sama yang di bawah ya, ini bisa disederhanakan, sama-sama kita bagi 4 ya, yang atas bagi 4, bawah bagi 4, itu boleh, sehingga yang atas tinggal 2, yang di bawah kita bagi 4 tinggal 3. Kemudian 6 yang di sini boleh dibagi yang ini karena ini atas dan bawah,
6 bagi 3 2, sisa kan di tempat yang besar ya, 6 dan 3 lebih besar 6, maka yang bersisa adalah 6, sisanya 2. Nah kemudian nolnya lah ya, coret lagi 2 nolnya, kita kalikan. Ini sebelah kiri masih tetap Rp60.000, sama dengan 2 dikali 2 4 ya, nolnya masih ada 3 berarti 4.000, masih ada P berarti 4.000 P. Nah kemudian sama seperti tadi, kali jadi bagi. Ingat yang ini yang di bawah ya, berarti P itu nanti 60.000 dibagi 4.000 sama dengan P. Coret nolnya ini juga boleh, nolnya 3 coret-coret berarti 60 dibagi 4 ya, sehingga P adalah 15%. Nah jadi besar persentase bunga tersebut adalah 15%. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang bunga tunggal. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.